Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karim alladhi yaqdi bihil karim kulla raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna min ladunka ilma wa hikmah waj'alna minal 'alimin al-'amilin al-mukhlisin as-siddiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwah ahli baitihi wa ashabihi thumma ila jami' arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syaihina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadzatina wa muallimina wa alimatina wa nakhussu jami' arwahi talamidatina wa jami'atina wa nakhussu arwahi al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa jami' arwahi abaihi wa ummahatihi wa asatidatihi wa syaikhihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warda anhum waj'alil jannata ma'wahum. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Faslun fi fadilatis sakha'i. Adapun ini adalah fasal fi fadilatis sakha'i, tentang fadilahnya sakha, loman, suka memberi atau dermawan. Loman bahasa Indonesianya apa? Dermawan, gak ada yang lain. I'lam, ketahuilah, annal mala, sesungguhnya apa harta, ingkana mafkudan, jika ada harta mafkudan itu tidak ada, fayam bagi, maka patut, maka seharusnya ayakuna halul abdi, harus ada apa keadaan hamba, keadaan batinnya itu halul abdi, al-qanaatah itu qanaah. Jadi teman-teman kalau sedang nggak punya uang ya qanaah nerimu, seharusnya seperti itu. Jangan menyesali, meratap, atau apalagi drumeng ya, tidak sabar. Jangan. Wa in kana maujudan, dan jika ada harta maujudan itu ada, fal itharu, maka adapun dermawan atau mengutamakan orang lain. Al ithar itu mengutamakan orang lain ya, lebih tinggi daripada loman. Wasakha'u, dan sakha loman, wattaba'ud anil bukhli, dan menghindar, menjauh anil bukhli, dari kekikiran. Jadi kalau hartanya sedang punya harta, sedang punya uang, maka hindari sifat kikir kalau sedang punya uang. Kalau sedang tidak punya uang ya nerimu, sabar. Kalau perlu puasa ya. Dan jangan mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Jangan terlalu panjang angan-angan. Tapi bukan berarti saya melarang kalian bercita-cita ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u, adapun loman, syajaratun, bagaikan sebuah pohon. Sakha itu adalah pohon, min syajaril jannati, dari pohon surga. Aghsanuha, adapun cabang-cabangnya pohon, mutadalliyatun, itu merendah, berkelindang itu menjulur ilal ardi, ke bumi. Faman akhadha minha, barang siapa akhadha, mengambil, minha, dari cabang, aghsan, ghusnan, minha, dari pohon, ghusnan,
pada satu cabang, qadahu maka menggiring apa cabang hu kepada man, qadahu menggiring hu kepada man zalikal husnu, apa itu cabang, ilal jannati kepada surga. Jadi loman itu pohon di surga ya teman-teman. Dan cabangnya menjulur sampai ke bumi. Jika kita memegang pohon itu, maksudnya kita loman, maka kelomanan itu menggiring kita kepada surga. Wasuhu, dan adapun pelit, syajaratun finnar, itu pohon finnari di dalam neraka. Faman kana sahihan, faman maka adapun orang kana yang ada siapa man sahihan itu pelit, akhadha maka sebenarnya mengambil siapa man bihusnin dengan satu cabang, min aghsaniha dari cabang-cabangnya pohon di neraka. Falam yatrukhu maka tidak meninggalkan apa pohon cabang itu hu kepada man dzalikal husnu, apa cabang itu, hatta yudkhilahu sampai memasukkan apa cabang hu kepada man annara pada api neraka. Oke, teman-teman, ada pertanyaan. Lebih bagus mana? Setiap hari beristighfar 10.000 dan suka ngasih atau memberi makan anak yatim? Lebih bagus mana? Sholat tiap hari, istighfar, dan satunya itu menyantuni anak yatim, suka menyantuni anak yatim. Lebih bagus mana? Yang kedua ya. Kalau sama-sama ikhlas yang kedua, karena yang kedua itu oleh Nabi Muhammad sudah dijamin. Orang yang menanggung anak yatim itu seperti di surga, seperti berkumpul dengan saya seperti 2 jari, sangat dekat. Tapi jangan beralasan enggak enak di surga bersama Rasulullah, nanti kita kikuk. Yang kayak pengennya saya itu bersama teman-teman biar bebas urakan gitu. Ya nikmat bersama Rasulullah teman-teman. nanti bayangannya seperti itu ya, tidak ya. Atau ada kiai bilang, santriku yang taat nanti bersama saya di surga. Gak enak sama kiai. Saya kalau bersama kiai tidak bebas ya, enggak gitu ya. Paham? Oke, terus. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril alaihi salam, berkata sahabat Jibril alaihi salam, qala Allah, berfirman siapa Allah. Jadi ini gini ya. Rasulullah menukil perkataan Jibril, dan Jibril menyandarkan perkataan itu kepada Allah. Inna hadza sesungguhnya ini, maksudnya ajaran ini, dinun adalah agama, irtadaituhu yang ridho siapa aku, Allah maksudnya, hu kepada din, li nafsi untuk diriku, walay yuslihahu dan tidak bisa memperbaiki atau merawat hu kepada din ini illa sakha'u kecuali kelomanan, wa husnul khuluqi dan bagusnya akhlak. Fa akrimuhu maka memuliakanlah siapa kalian hu kepada agama, bihima dengan keduanya, sakho, loman, dan bagus akhlak, mastata'tum semampu kalian. Maksudnya mastata'tum itu bukan hanya semampunya sesukanya ya teman-teman. Mastata'tum sekuat tenaga kalian, maksudnya semampunya kalian itu maksudnya bukan sesukanya kalian, suka-suka, tidak. Semampu kalian dengan usaha yang maksimal. Jadi ajaran yang dibawa Rasul itu adalah agama yang sudah diridhoi oleh Allah. Dan agama itu bisa maju, bisa jaya hanya dengan loman, kedermawanan dan bagus akhlak. Ini masuk akal ini teman-teman. Coba ya teman-teman. Bagaimana agama kita ini bisa maju kalau tidak ada orang yang suka ngasih? Masjid itu tidak akan bisa terbangun kalau tidak orang yang mau menyumbang.
menggelar pendidikan yang bagus, pesantren yang bagus. Tidak bisa kalau tidak ada donatur-donatur yang dermawan. Dulu di zaman Rasulullah ketika peperangan itu, seandainya tidak banyak para orang-orang sahabat-sahabat kaya yang menyumbang, seperti Sayyidina Abu Bakar langsung semuanya kan ya, semua hartanya. Sayyidina Utsman berapa? Separuh hartanya. Kalau tidak ada orang-orang seperti itu ya tidak akan jaya agama ini. Seperti itu. Yang nomor 3 husnul khuluq, teman-teman. Bagus akhlak. Coba agama kita ini agama Islam sudah baik ya, tetapi ternyata pemeluk-pemeluknya suka korupsi seperti di Indonesia. Tercemar apa tidak itu Islamnya? Iya, tercemar. Oh, yang korupsi pakai peci. Ustadz, naudzubillah ya. Kiai. Mama naudzubillah min dalik. Atau kalian membawa simbol-simbol agama semuanya kerudungan, pakai kopiahan gitu ya. Ternyata akhlaknya di luar tidak baik. Pelukan di depan umum sumpama. Mesraan sangat tidak elok dilihat. Itu merusak agama. Paham ya teman-teman. Jadi agama ini sudah diridhai oleh Allah. Maka jayalah, rawatlah agama ini dengan 2 itu. 1, kedermawanan, dan 2 dengan husnul khuluq. Banyak kan ya sekarang ini tercemar pemeluk agama Islam. Islam tercemar karena mayoritas koruptor itu orang Islam seperti itu. Dan banyak sekarang ya saya lihat di itu ya, di media sosial ya. Banyak skandal-skandal ternyata yang pelakunya itu orang yang mempunyai nama di dalam agama Islam. Pakai atribut-atribut Islam. Seperti itu. Ya sudah. Nah, ini benar sekali ini, teman. Fa'akrimuhu, maka muliakanlah. Jadi kalau kita itu tidak bisa berakhlak baik, berarti kita tidak menghormati agama sebenarnya. Ya berarti tidak diridhai oleh Allah. Seperti itu. Nah, kalau bisa teman-teman, sebenarnya yang pertama akhlak. Karena akhlak baik ini siapa saja bisa kan ya? Yang miskin bisa, yang kaya bisa, yang mahasiswa bisa, yang sudah bekerja bisa. Nah, baru nanti kalau kalian sudah bekerja dan kaya, sakho ini, dermawan ini. Ini penting. Selama ada 2 ini, insya Allah Islam jaya. Seperti itu. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam satu riwayat, fa'akrimuhu bihima. Fa'akrimuhu, maka memuliakanlah siapa kalian kepada agama, bihima, dengan keduanya dermawan dan bagus akhlak. Ma sahibtumuhu, selama bersahabat siapa kalian, bersama siapa kalian kepada agama. Maksudnya selama kalian meluk agama itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jabbalallahu. Bentar dulu ya. Sebelum ke hadis ini kita ingat-ingat lagi nanti, makanya nanti teman-teman, orang yang pelit dan tidak bagus akhlaknya itu dikatakan pendusta agama. Gimana ayatnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena pelit. Kenapa kok bisa menghadiahi anak yatim? Karena pelit. Kalau enggak pelit, dermawan ya enggak mungkin ada orang dermawan menghadiahi anak yatim. Kan enggak kan ya? Alladzi yukadzibu biddin walladzi gimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itu semua akhlak-akhlak tidak baik, teman-teman. Itu merusak, pendusta agama itu. Walaupun seumpama dia ahli berjamaah, seumpama ke musalla, ke masjid semua. Oke, terus wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majabalallahu, tidak memberi karakter siapa Allah waliyan kepada seorang wali, illa ala sakhai, kecuali memberi karakter atas dermawan, wa husnil khuluqi, dan bagus akhlaknya. Jadi teman-teman, karakter, watak
seorang wali yaitu dermawan. Kalau ada orang terkenal wali semuanya oleh masyarakat, oleh sosial media, oleh media itu di framing sebagai waliullah. Ternyata itu pelit. Jangan percaya kalian. Atau akhlaknya buruk. Dan kalau kalian punya anak sejak kecil, anak kecil itu biasanya teman-teman kalau diminta nggak mau. Ya kan ya? Karena bawaan manusianya suka dunia. Watak. Tetapi jika ada anak kecil diminta itu langsung mau makan. Kadang ada anak kecil itu ya kalau punya dibagi-bagi gitu ya. Masih imut-imut itu kan ya. Umur 4, umur 3, umur 5. Itu potensi jadi waliullah itu. Karena kenapa? Sejak kecil dia sudah tidak eman harta, tidak eman dunianya. Jadi dia itu punya karakter, wataknya itu watak nerimuan ada, pasti ada itu. Watak mengikhlaskan dan watak tidak suka harta ada. Tidak suka dunia. Kalau yang pelit itu ya sulit nanti move on dari dunia. Itu gampang move on orang seperti itu. Dan isi goyang pasti anaknya urusan dunia. Pernah ada enggak kalian? Kalau ada adik, punya adik kalian yang seperti itu jangan sia-siakan. Jangan sampai salah gaul. Ngajikan saja. Suruh ikut tafsitera. Prodi TV tafsitera biar benar-benar jadi sufi, ikut tarekat. Saya banyak ya. Guru saya, anak-anaknya guru saya dulu itu luar biasa. Dan sekarang memang kelihatan spiritualitasnya itu matang gitu ya, cepet gitu. Itu sejak kecil itu ketika ada tamu atau santri gitu sedang ngaji, itu biasa kalau punya bahkan dipaksa, santri itu dipaksa untuk dia kan punya semuanya bawa kerupuk satu kresek apa namanya? Kan ada berapa 5 itu ya. Itu kalau enggak diambil nangis malah gitu ya. Itu kan biasanya normalnya wataknya biasanya anak kecil kalau makan kerupuk terus kita minta enggak mau pasti. Bahkan kadang nangis. Kalau ada anak yang nerimaan gitu ya. Ada anak, soalnya gini ya. Ketika kalian bawa anak kecil, anak kalian atau adik, ketika kalian bawa adik kalian, bawa main gitu. Ketika di permainan itu kan ya. 4 anak kecil bermain, dia kan kadang anak kecil rebutan. Terus adik kalian ternyata ketika mau naik, terus ada yang mau naik juga dia mengalah. Nah, itu dipastikan itu. Biasanya manusia teman-teman tidak mau mengalah sejak kecil wataknya. Kalau ada anak kecil tidak dipinjam mainannya tidak marah gitu ya, malah berbagi gitu ya. Bisa dipastikan itu. Saya yakin itu calon waliullah. Kenapa kok bisa jadi calon waliullah Ustaz? Kekasih. Karena sejak kecil dia sudah tidak terlalu memikirkan dunia watak. Padahal anak kecil itu biasanya sedang murni-murninya wataknya ya. Tidak bisa. Ketika kalian ya untuk melihat kecerdasan anak, lihat di masa TK dan PAUD. Nilainya bagaimana? Itu kalau nilainya bagus ya sudah itu. Cerdas memang bawaannya cerdas seperti itu. Bawaannya cerdas sudah. Okelah terus. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir qala berkata sahabat Jabir, kila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul imani afdalu, iman seperti apa afdalu yang paling utama? Qala berkata sahabat Rasulullah SAW, as-sabru was-samaha, as-sabru sabar, was-samahatu dan memudahkan. Ya, memudahkan itu sama seperti loman teman-teman. Kadang orang itu kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Apalagi dia semuanya sedang berkuasa kan ya, sedang jadi ketua ini, sedang jadi rektor, sedang jadi kayaknya wah gitu ya. Tapi ada orang yang prinsip hidupnya itu kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Saya ini ada contoh figur ya teman, yang seperti itu. Prof. Ridwan Nasir yang baru wafat itu. Beliau itu sejak saya S1 memang yang sering diucapkan itu, ngapain Mas Yurdo kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit. Dan banyak
dulu teman saya tidak bisa bayar SPP sampai nunggak gitu ya, tapi ke beliau sowan gimana, kok tar saja nyusul gitu. Banyak ya yang dipermudah, banyak yang dibantu oleh beliau, seharusnya sulit tidak lulus jadi lulus, tapi tetap prosedur ya teman-teman, tapi dipermudah tidak dipersulit. Banyak yang akhirnya sukses jadi doktor, sukses jadi profesor karena dipermudah. Masalah administrasinya dipermudah oleh beliau. Makanya tidak heran beliau itu dijuluki rektor yang mencetak banyak profesor dan doktor, karena memang beliau mempermudah. Mudah sekali. Padahal rektor orang paling bawah bisa suan, bisa bercanda sama beliau kan ya. Itu kan luar biasa teman. Coba lihat wafatnya bagaimana keramatnya. Ketika wafat kan luar biasa keramatnya ya. Tidak ada rektor atau dosen di Winsa yang sekeramat beliau itu ketika wafat. Jadi ya ya seperti itu teman-teman. As-samaha itu permudah. Makanya seperti di yang lain, di hadis yang lain itu bu'ithu bil hanafiyati samha. Aku itu diutus dengan agama yang lurus, as-samha yang mudah. Samha itu maksudnya samaha ya sama teman, mempermudah. Ya juga dermawan juga. Ketika orang ngajukan proposal, nah enak gitu. Tapi memang kadang ya memang jadi inceran para pencari amal biasanya ya. Karena tapi orang yang seperti itu biasanya jadi donaturnya orang banyak. Jadi donaturnya beberapa yayasan ya. Ya enggak apa-apa kalau mampu teman-teman. Apakah rugi? Apakah tambah miskin? Ya enggak. Mana kosomalun min sodakotin baliyasdad baliyasdad. Tidak akan berkurang harta ketika disedekahkan, bahkan bertambah. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Ibn Az-Zabir, sesungguhnya Ibn Az-Zabir ba'atha ilaiha, mengirim ilaiha kepada Aisyah, malan pada sebuah harta, fi ghororataini, di dalam dua karung, samanina alfan, 80.000, wa mi'ata alfin, dan 100.000. Berarti berapa? 180.000. Fada'at, jadi 180.000 harta. Fada'at, maka meminta siapa Aisyah, bitobakin, dengan untuk dibawakan talam atau piring gitu ya. Faja'alat, maka menjadikan siapa Sayyidah Aisyah tuqassimuhu, membagi-bagikan siapa Sayyidah Aisyah kepada mal itu, bainan nasi, kepada manusia, kepada tetangganya. Jadi ditaruh di talam terus ayo ambil gitu ya. Qalat, berkata, falamma amsat, setelah waktu malam, datang waktu malam ya. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, ya Jariyah, wahai Jariyah itu pembantunya. Ya Durrah namanya, Ummu Durrah ya. Halummi futuri, bawakan makanan saya. Makanan malamnya, futur itu. Faja'atha, maka membawa siapa Jariyah tadi, budaknya kepada Aisyah, bi khubuzin, dengan roti, satu roti, wa zaitin, dan minyak samin biasanya untuk tetelan, untuk dicelupkan itu ya. Faqalat laha, maka berkata siapa Jariyah, maka berkata siapa Jariyah, maka berkata laha kepada Sayyidah Aisyah, Ummu Durrah. Siapa Ummu Durrah? Maksudnya Ummu Durrah itu Jariyah tadi itu. Mastata'tu fi ma qasamtil yauma. Mastata'ti, tidak mampu siapa engkau Sayyidah Aisyah, fima qasamtil yauma, karena sesuatu qasamti yang membagi-bagikan, qasamti yang membagi-bagikan siapa engkau al yauma, di hari ini, antas tariyah, panjenengan tidak mampu antas tariyah untuk membeli, lana untuk kami, bidirhamin, dengan 1 dirham saja, lahman, pada daging, nafturu, yang bisa makan malam siapa kami, alaihi, kepada daging. Faqalat, maka berkata siapa Sayyidah Aisyah, lau kunti, seandainya kamu tadi, zakartani, mengingatkan siapa kamu nih kepadaku, la fa'altu, maka aku akan melakukannya. Paham ya? Jadi Sayyidah Aisyah itu teman-teman, ketika dikasih 2 karung uang,
ya dirham banyak gitu ya, harta banyak, dia tidak ingat pada dirinya, malah pengen cepat-cepat berbagi sampai habis. Ketika malam, ketika minta makanan kepada pembantunya itu, ternyata dikasih sama pembantu, dibawain cuma roti kering satu dan minyak samin. Biasanya kan bukan minyak samin ya, tapi yang bagus itu ya, ada selainya yang bagus itu kan ya. Nah, tuh tetangga pembantunya ini bilang, seandainya panjenengan tadi menyisakan 1 dirham saja untuk makan malam kami kan enak ning gitu kan, seandainya sekarang ya. Kamu tadi tidak mengingatkan saya. Paham teman? Jadi Said Aisyah itu tidak ingat untuk kepentingan dirinya. Kalau ya aneh ya, tidak aneh. Setelah istrinya Rasulullah ya teman-teman ya, istri presiden seandainya sekarang teman-teman, seandainya sekarang kan sudah sibuk untuk ingat skincare kan ya, ingat yang lain untuk ini, untuk belanja ini gitu. Tidak menyisakan 1 dirham saja. Ya itu berarti beliau itu punya karakter sakho. Wataknya sakho, ketika ada harta tidak ingat dirinya. Ingat kepada umat bagaimana cara berbagi seperti itu. Jam berapa? Istri Rasulullah ya, karena mengikuti Rasulullah itu biasa. Sayyidah Fatimah itu lapar sampai 3 hari 4 hari tidak makan, sampai perutnya itu diganjel dengan batu supaya tidak sakit gitu. Itu Rasulullah, maksudnya pemimpin umat yang sangat besar itu. Faslun fi dhammil bukhli. Ai hadza, adapun ini ialah faslun, adalah fasal fi dhammil bukhli, tentang tercelanya pelit atau teruskan ya, tinggal dikit. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya sudahlah, sudah jam 5.30-an. Sampai di sini ada pertanyaan? Sallallahu yanfa'na ma'alimna ya'limuna ma'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, bifaqihna wa faqihah wa qarabati lana fi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.